beberapa detik dengan menggunakan disinfektan yang diembunkan. Menurut pengurus RW 14 Jakarta Garden City, Acep Edi Setiawan, fungsi dari bilik disinfektan ini untuk mensterilisasi tubuh para penghuni dan tamu yang akan masuk ke area Assalamualaikum kompleks. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Saiful Rahman, NPM 03.2018.1.07438. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengsimulasikan topik yang kami angkat sebagai judul tugas pada mata perkuliahan kendali mesin listrik. Nah, yang kami angkat adalah seperti yang ada pada cuplikan tadi di awal, yaitu adalah disinfection chamber. Mengingat kondisi saat ini, kondisi COVID-19, dengan adanya box disinfection chamber dimaksudkan untuk mengurangi sekaligus mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Oke, langsung saja kita coba buat simulasi controllernya menggunakan software CX Programmer. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk komponen yang dibutuhkan. Nah, di sini tertera, kurang lebihnya menyesuaikan ya untuk kondisi di lapangan. Kemudian blok diagramnya ini input, jadi input sensor. Nah, input sensor itu sensor yang kami gunakan di sini adalah sensor laser. Nah, sensor laser ditempatkan pada pintu masuk, bagian pintu masuk dari box disinfection tadi. Kemudian output dari sensor tadi langsung ditujukan ke aktuator di sini yang kami maksudkan adalah pompa air. Jadi dia sebagai pelaksana pertama ya, pelaku utama yang dihubungkan dengan timer. Jadi kinerja dari aktuator atau pompa air tadi juga ditentukan oleh timer. Nah, kemudian outputnya diteruskan pada bagian plan atau proses. Di sini yang kami maksudkan untuk plan atau proses adalah shower atau penyemprot dari disinfection tadi, sehingga outputnya bisa dikeluarkan. Seperti itu. Langsung saja kita coba untuk buat controllernya menggunakan CX Programmer. Di sini kami menggunakan versi 9.6. Untuk yang lain bisa menyesuaikan. New. Nah, di sini kami menggunakan Pron tipe CP1B. Merupakan yang paling umum digunakan. Oke, setelah masuk yang pertama kita adalah membuat input dulu. Input di sini yang kami gunakan adalah MCB. MCB itu sebagai pemutus, juga bisa sebagai sistem proteksi LD. Kemudian dihubungkan dengan pertama mungkin lampu indikator untuk sistem standby. Setelah sistem standby, kemudian outputnya, artinya ini hanya untuk lampu indikator bahwa peralatan ini sudah siap untuk digunakan, seperti itu. Sistem standby kemudian dihubungkan dengan sensor lasernya. Kan setelah MCB masuk ke sensor laser.
masuk ke sensor laser. Nah, kita hubungkan dulu. Sensor laser. Output dari sensor laser kemudian kita hubungkan dengan shower. Nah, seperti yang tertera pada box diagram ini, untuk shower kan digerakkan dari pompa. Nah, pompa itu berarti diatur dengan timer. Maka di sini kita gunakan timer. Nah, rencananya sensor bergerak, artinya sensor ada aksi, maka pompa akan bekerja. Nah, rencananya kami buat hanya 5 detik, jadi nggak terlalu lama orang-orang yang ada di dalamnya ya. Nah, ini kami tuliskan 50 karena pada dasar programnya dikalikan 10. Jadi kalau kita mau 10 detik, berarti kita tuliskan 10 dikalikan 0 ya, dikalikan 10 ya, jadi 100 kalau mau 10 detik. Itu. Ini sudah ada timernya. Kemudian output dari timer, kita harus membuat sistem ini untuk kembali restart ke awalnya. Jadi LD T0 timer artinya restart timer. Ini timer penyemprotan. Kemudian dihubungkan dengan timer. Nah, seperti yang tadi saya katakan, jadi kita harus membuat sistem itu untuk merestart ulang ke sistem standby setelah ada aksi yang masuk pada sensor laser, kemudian bekerja, si pompa itu bekerja selama 5 detik. Nah, kita harus membuat standby lagi. Timer 1 ya. Nah, ini kita kasih waktu, berarti kita nggak boleh terlalu banyak untuk memberikan waktu jeda ya antara setelah dia bekerja kemudian kembali normal, kembali standby. Kita buat 0,5 detik seperti itu. Nah, kita coba lakukan yang sederhana dulu ya, biar tahu kurangnya di mana. Ctrl Shift W manual ya. Oke, sini kita coba operasikan. Nih, ini disinfektannya bekerja selama 5 detik. Nah, kemudian ini udah kembali, udah selesai prosesnya, cuman dia belum kembali ke posisi standby. Maka kita perlu memberikan output timer ini di sini, LD not. Kita beri NC di sini, T001. Kemudian di sini kita berikan supaya setelah 5 detik
pompa bekerja, dia akan otomatis mati. Maka di sini harus kita beri kontak NC-nya dari timer. Harus kita berikan kontak dari T000, timer penyemprotan. LD note T000 seperti ini. Nah, di sini untuk pengaturan waktu restart sistemnya kami buat pendek ya. Artinya apabila ada antrian orang panjang, jadi tidak sampai harus menunggu dengan selang waktu yang cukup lama. Artinya kita buat secepat mungkin menggunakan timer itu. Nah, sedangkan untuk simulasi yang disediakan dari program ini, dia looping. Jadi jikalau kita memberikan value-nya cuma 0,5 second, dia akan kembali ke awal lagi. Seperti itu. Ya. Ini shower bekerja 5 detik. Kemudian restart lagi. Jadi dia kembali bekerja. Looping artinya dia sudah restart, cuman disinfektan akan bekerja lagi. Maka dari itu pada timer ini kita buat kontak bantu di sini restart. Artinya kan sensor laser ini bekerjanya secara jika ada aksi maka sensor laser akan bereaksi. Seperti itu. Maka di sini coba saya simulasikan memperlambat. Jadi ada sebagai pembuktian ya. Ini saya taruh CV-nya bermasalah. Nah, ketika sistem standby, nah kemudian ada orang lewat, saya bekerja, semprotan bekerja, akan kembali standby lagi. Standby, ada orang lewat lagi, menyemprot lagi. Nah, kemudian posisi standby lagi. Nah, ada orang lewat lagi. Seret. Nah, dia bekerja lagi. Seperti itu. Program yang saya buat untuk mengurangi wabah COVID-19 ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.